왜 자꾸만 못난 내 심장은 두근거리나요? 난 당신이 자꾸 Nih Mami, Iya? aku pengen Pengen apa? pengen mobil. Mobil yang apa? Ya, mobil ini loh. Aku juga mau Bagus nih. kan? Ini berapa AT? Berapa AT? Dua kayaknya ini dua cuma dua. Enggak, yang lebih mahal lah. Kita cari lagi ya. Cari. Udah menit kerja. Apa ya? Ini Mami lagi browsing dulu. Browsing. Mendingan ini ibunya tapi Ini apa? Lihat cek. Mami uangnya. Oh iya, bentar Mami ambil cek dulu. Nanti kamu langsung ambil di perusahaan Mami. Soalnya Mami mau itu kan beli Ngapain? liburan Aku sama Papa. ikut. Nggak usah, Mama mau ikut liburan. Iya. Makasih ya. Kamu nggak minta uang? Aku minta. Besok aku juga mau ke London ikut Mami. Ngapain? Ikut. Nggak mau lah Mami mau berdua. Ya udah aku sama pacarku ya nih. Yang mana? Ini. Yang lain nggak ada. Enggak usah. Aku sukanya yang ini nih. Oh, ini kayaknya Kayak lah. punya apa? Punya mobil. Mobil apa? Punya rumah. Mobil angkot. Enggak lebih. Tiba-tiba ada seorang pengemis membawa anaknya datang menemui si kaya. Saya ini nggak bisa kerja, Bu. Saya juga sakit. Kamu kenapa sih minta-minta? Saya nggak punya uang, anak saya harus segera dibawa ke rumah sakit. Kamu tuh harus banyak-banyak usaha biar kayak saya itu loh, orang Banyak kaya. ya? Enggak, mas aku pergi. Tolong Bu, tolong kasihani kita, kasihani Bu. Adiknya lagi. Nggak mau haram buat saya. Kasih orang miskin ke orang. Lalu tiba-tiba datanglah Pak RT dengan Bu Bidan. Aduh, ada apa ini? Ada apa? Ada apa ini? Iya, kita tuh lagi bersama saya tadi dia itu datang tiba-tiba. Saya Pak, saya pemandangan saya nggak punya biaya buat ke rumah sakit Pak, tolong saya Pak. Sakit apa Bu? Jadi sakit DBD Bu, udah hampir 6 bulan batuk-batuk terus. Ya udah tunggu mati sekalian aja, anaknya juga nggak untungin kok. Udah ibu tunggu sebentar, ibu kan orang kaya. Udah tahu tentang BPJS belum? Enggak, saya nggak mau. BPJS apa itu? Saya cuma tahu liburan. Selanjutnya Ibu Eki Fatmawati. Ini anak saya sakit Mbak. Tapi mau pakai BPJS itu loh. Itu gimana caranya? Mau daftar BPJS Iya. ya? Ibu sudah menyiapkan syarat-syaratnya ya? Syarat-syaratnya apa aja ya Mbak? Ya kayak KTP, seperti kakak, seperti itu. Oh iya. Ibu langsung aja ke bagian senternya sana aja, bagian BPJS. Oh iya. Langsung daftar sana, nanti dia lulus sama-sama langsung. Oh iya. Makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Kalau Selamat siang Bu. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Ini anak saya sakit. Saya mau bikin BPJS. Iya. Caranya gimana? Ibu dari belum pekerja PNS? Iya. Gimana Bu mengajari? SMA saya. Oh di SMA. Iya. Golongannya Bu? 3A. 3A ya Bu. Untuk mengikuti BPJS ini, Ibu nanti mengambil membawa fotokopi PNS SK terakhir. Oh iya. Nanti disiapkan ya Bu ya. Iya. Kemudian nanti slip gaji yang sudah dilegalisasi oleh kepala unitnya, kepala Iya. unit. Kemudian nanti fotokopi keempat yang dilegalisasi. Iya. Kemudian fotokopi kartu keluarga, Iya. surat nikah. Kemudian ibu menyertakan akte kelahiran. Iya. Ini kan satu keluarga ada berapa anggota keluarga Bu? 4, anak saya 2, Oh. saya sama suami. Iya. Anaknya ini anak kedua apa anak pertama ya? Pertama. Anak pertama yang kedua?
Yang kedua masih SMP. Oh masih SMP. Jadi gini Bu, kan di BPJS ini kan ada tiga fasilitas. Nah Ibu nanti milih fasilitas yang kelas 1, 2, apa 3 ini untuk anggota keluarganya? Fasilitas kelas 1. Kelas 1 ya? Iya. Oke. Ini bagus kan kalau kelas 1. Iya Bu, nanti kan apa itu fasilitasnya VIP nanti Bu yang kelas 1. Iya. Oke, ini suaminya dia kerja apa Ibu ya suaminya? TNI, Mbak. Oh TNI. Iya. Jadi nanti ini sekalian mengurus suami dan ibu anak Ibu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Rahmat Ari dengan Ibu Nita Arum Sumawati. Ini kan lagi sakit. Caranya ikut BPJS itu gimana ya? Apa pekerjaannya? Pedagang. Tapi nama BPJS ya? Iya. Sudah menyiapkan KTP. Oh sudah. Kakak seperti itu sudah ya? Iya sudah. Bapak langsung ke bagian pendaftaran BPJS saja, nanti tinggal mengisi formulir dan lain sebagainya. Nanti Iya. Mbaknya juga ngasih tahu kayak gitu. Tempatnya Iya. di mana? Di sana Mbak. Sana Mas. Oh iya. Iya. Ayo Mbak. Iya. Aku sedih. Saya kok syuting masih ono. Siang Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu. Depannya Ya ini mau daftarin ikut BPJS. Belum ke BPJS. Jadi Bapak pekerjaannya apa ya sebelumnya? Pedagang. Oh pedagang terus aja Pak ya? Iya. Oke. Jadi nanti untuk apa itu pendaftarannya bisa Iya. melampirkan KTP. Belum nikah ya Pak ini? Belum. Oh belum nikah. Jadi akta kelahiran, kemudian menunjukkan kartu izin tinggal sementara. Ini Iya. Bapak tempat tinggalnya mengekos atau menetap ini? Menetap. Oh menetap. Jadi surat dari Pak RT saja nanti ya. Oh, iya. Kemudian untuk iurannya bisa Bapak mau ambil kelas 1, 2, apa 3 Pak? Kelas 2 saja. Oh kelas 2 saja Iya. ya. Nanti untuk keluarganya bisa diikutkan Pak, Bapak orang tuanya, mungkin saudaranya. Iya. Oh jadi Ini- saya lengkap ya Pak? Iya. Nah sekarang saya masukkan data-datanya. Oke. Nah, nanti untuk hasilnya bisa diambil nanti ya Pak ya. Iya. Ya. Terima kasih. Iya. Makasih. Selamat siang. Selamat siang. apa yang dimaksud dengan sistem jaminan sosial nasional? Program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional? BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dasar hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan BPJS Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Kepesertaan BPJS adalah pertama, setiap orang termasuk orang asing yang harus membayar iuran, yang kedua pekerja, yang ketiga pemberi pekerjaan. Peserta tersebut meliputi pertama, peserta PBI atau penerima bantuan iuran yang termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang kedua, peserta bukan PBI, yaitu yang tidak tergolong fakir miskin dan orang mampu, terdiri atas yang pertama, pekerja penerima upah dan keluarga, termasuk PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-PNS, pegawai swasta. Yang kedua, pekerja bukan penerima upah, termasuk pekerja mandiri, warga asing, dan keluarga. Yang ketiga, bukan pekerja dan keluarga, termasuk investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan. Yang keempat, penerima pensiun yang terdiri dari PNS, TNI, Polri, pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun dan penerima pensiun lainnya
termasuk janda, duda, dan atau anak yatim piatu. Yang kelima, anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi 1. Istri atau suami yang sah. 2. Anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah. Dengan syarat: pertama, belum menikah. 2. Tidak mempunyai penghasilan sendiri. 3. Belum berusia 21 tahun. 4. Belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Selanjutnya, tata cara pendaftaran. Yang pertama, pekerjaan penerima upah dapat mendaftarkan secara kolektif atau secara perorangan. Jika mendaftarkan secara kolektif, harus mengisi dan menyerahkan formulir daftar isian peserta serta melampirkan pas foto yang berwarna terbaru ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar. Yang kedua, pendaftaran secara berkelompok kolektif disampaikan dalam bentuk format data yang disepakati. Yang kedua, pendaftaran secara perorangan. A. Pemberi kerja penyelenggara negara terdiri dari 1. Pejabat negara mengisi formulir daftar isian peserta dilampirkan dengan pas foto berwarna terbaru masing-masing 1 lembar ukuran 3x4 kecuali bagi anak usia balita serta memperlihatkan dokumen sebagai berikut. Harus menyertakan: pertama, asli atau fotokopi petikan SK penetapan sebagai pejabat negara. 2. Asli atau fotokopi daftar gaji yang dilegalisir oleh pemimpin unit kerja. 3. Asli atau fotokopi KP4 yang dilegalisir. Selanjutnya, asli atau fotokopi kartu keluarga dan KTP. Selanjutnya, fotokopi surat nikah, fotokopi akta kelahiran anak atau surat keterangan lahir atau SK pengadilan negeri untuk anak angkat. Selanjutnya, surat keterangan dan sekolah atau perguruan tinggi bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia 25 tahun. Begitu halnya juga untuk pesertaan pegawai negeri sipil dan pegawai negeri bukan pegawai negeri sipil. Selanjutnya, untuk peserta bukan penerima upah. 1. Pendaftaran secara kolektif dapat dengan mengisi dan menyerahkan formulir daftar isian peserta serta melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar. Pendaftaran secara berkelompok kolektif disampaikan dalam bentuk format data yang disepakati. Cara yang kedua, pendaftaran secara perorangan. Pekerjaan di luar hubungan kerja atau pekerjaan mandiri dapat pendaftaran secara perorangan. Pekerjaan di luar hubungan kerja atau pekerjaan mandiri dapat dilakukan dengan mengisi formulir daftar isian peserta serta melampirkan pas foto terbaru masing-masing 1 lembar ukuran 3x4 cm serta menunjukkan atau memperlihatkan dokumen sebagai berikut: asli atau fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi akte kelahiran anak atau surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan bagi WNA, menunjukkan kartu izin tinggal sementara tetap. Action. Cara pembayaran fasilitas kesehatan oleh BPJS Kesehatan. BPJS wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. Besaran pembayaran pada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Besar saat ini yaitu untuk fasilitas kelas 3 sebesar 24.500 per orang setiap bulannya. Fasilitas kedua 42.500 per orang setiap bulan, dan untuk fasilitas kelas pertama sebesar 59.500 per orang per bulan. Dan hak peserta yang pertama, mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Yang keempat,
menyampaikan keluhan atau pengaduan berupa kritik dan saran secara lisan ataupun tertulis ke kantor BPJS Kesehatan. Untuk kewajiban peserta, yang pertama, mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, melaporkan perubahan data peserta baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan di tingkat pertama. Yang ketiga, menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. Kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan spesialistik yang mencakup administrasi pelayanan, 2. Pelayanan promotif dan pengobatan, 3. Pemeriksaan pengobatan dan konsultasi medis, keempat. Tindakan medis non spesialistik baik operatif maupun non operatif. Kelima, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Keenam, transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis. 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. 7. Meripatku berwarni. Piye ngono ki? Aja aku lah Din, lewatku berurok. Iki penting ya? Sediakan desa setempat 15 hari sebelum Satu, dua, tiga. Untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup A. Administrasi pelayanan, B. Pelayanan promotif dan preventif, C. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, D. Tindakan medis non spesialistik baik operatif maupun non operatif. Yang E. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis, G. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama, dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Untuk pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap yang mencakup A. Administrasi pelayanan, B. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis, C. Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis. Yang D. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Yang E. Pelayanan penunjang diagnosis lanjutan sesuai dengan indikasi medis. Tata cara pembayaran iuran. Peserta wajib membayar iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Bila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka hari berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda 2% per bulan dari total iuran yang bertunggal. BPJS menghitung kelebihan dan kekurangan iuran peserta dan diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 hari sejak diterimanya iuran.